Halo teman-teman, perkenalkan nama saya adalah Yasinta Situmorang. Di sini saya akan menjelaskan salah satu model dalam statistik, yaitu regresi. Nah, apa sih itu regresi? Regresi adalah salah satu cara untuk mengetahui hubungan maupun sebab akibat antar variabel. Nah, istilah ini juga memiliki jenis, fungsi, dan rumus tersendiri loh. Nah, model regresi juga bisa digunakan untuk menilai kekuatan hubungan antar variabel dengan perkiraan masa depan. Nah, makanya model regresi ini juga sering digunakan oleh perusahaan. Nah, analisis regresi termasuk beberapa varian, antara lain ada linear, kemudian ada linear majemuk dan linear non linear. Variabel yang paling sering digunakan adalah linear dan linear majemuk. Nah, sedangkan untuk non-linear itu biasanya dipakai untuk kelompok data yang lebih gitu kan. Kemudian atau yang lebih kompleks karena hubungan antara variabel tidak sejalan seperti itu. Kemudian apa sih fungsi dari regresi ini, teman-teman? Jadi fungsi regresi itu yang pertama adalah untuk meramalkan resiko dan peluang. Fungsi ini banyak digunakan oleh perusahaan. Jadi setelah perusahaan mengetahui misalnya resiko dan peluang mereka, mereka sering tujuannya adalah untuk memperbaiki masa depan perusahaan. Kemudian yang kedua adalah memberikan wawasan baru. Nah, setelah menggunakan model regresi ini, mereka akan mengetahui kesalahan-kesalahan mereka gitu. Jadi kedepannya mereka akan mengetahui hal-hal apa atau tindak-tindakan apa yang mereka ambil selanjutnya. Kemudian yang ketiga itu meningkatkan efisiensi operasional. Nah, misalnya kan setelah mengetahui regresi dari sebuah perusahaan, kita akan mengetahui bagaimana jalannya sebuah perusahaan itu. Jadi untuk lebih jelasnya teman-teman, berikut adalah penjelasan contoh dari penggunaan rumus dari regresi. Selamat menyaksikan. Persamaan untuk analisis regresi linear sederhana dituliskan sebagai berikut. Y sama dengan A plus BX, dengan A-nya adalah persamaan seperti ini, dan B-nya juga ada persamaannya sendiri. A dan B ini merupakan koefisien regresi. Contohnya adalah sebagai berikut. Ada suatu penelitian dengan judul hubungan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru. Diperoleh data sebagai berikut. Ada 7 data. Langkah yang pertama, sama seperti sebelumnya, kita harus mendeskripsikan data terlebih dahulu. Jadi kita harus menghitung seluruh data yang dibutuhkan dalam analisis ini. Antara lain X kuadrat, Y kuadrat, dan juga XY. X kuadrat kita peroleh dari hasil kuadrat dari X, Y kuadrat kita peroleh dari hasil kuadratnya Y atau 6 kuadrat pada baris pertama, sedangkan XY adalah perkalian antara skor X dan juga skor Y. Kemudian kita hitung total dari seluruh datanya. Dari data ini kita bisa tahu jumlah datanya ada 7, terus jumlah skor seluruh X adalah 34, jumlah skor dari X kuadratnya adalah 176, jumlah skor Y-nya 48, jumlah skor Y kuadrat adalah 340, dan jumlah dari perkalian antara X dan Y adalah 243. Kemudian kita juga perlu menghitung rata-rata X dan juga rata-rata Y. Rata-rata X bisa kita peroleh dari jumlah X dibagi dengan N, ya ini jumlah X-nya tadi kan 34 dibagi N-nya 7, hasilnya 4,857. Yang Y juga sama, jumlah seluruh skor Y dibagi dengan N, yakni 48 bagi 7, hasilnya 6,857. Langkah yang selanjutnya adalah menghitung koefisien regresi atau koefisien A dan B tadi. Koefisien A didefinisikan atau dirumuskan sebagai berikut. Kita masukkan saja seluruh datanya. Sigma Y-nya adalah 48, sigma X kuadratnya 176, sigma X-nya adalah 34, dan sigma X-nya 243. Kemudian N kali
N-nya 7 dikalikan dengan sigma X kuadrat, ini adalah hasil dari seluruh X kuadrat, yakni 176, dikurangi, nah ini adalah sigma X yang dikuadratkan, jadi X-nya itu ditotal semua dulu, baru kemudian dikuadratkan, hasilnya adalah 34 kuadrat. Diperoleh koefisien A-nya adalah 2,447. Untuk yang B, caranya sama, tinggal dimasukkan aja skornya tadi, diperoleh 0,908. Selanjutnya adalah menghitung jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat total disimbolkan sebagai JKT, yakni sigma dari Y kuadrat. Sigma itu maksudnya jumlah total. Kita tinggal lihat, ambil aja dari tabel tadi, hasilnya adalah 340. Kemudian JKA-nya bisa kita peroleh dari sigma Y dalam kurung kuadrat dibagi N. Sigma Y-nya 48 dikuadratkan dibagi 7. Jadi dikuadratkan dulu baru dibagi 7. Hasilnya adalah 329,143. Yang berikutnya adalah JKR. JKR ini adalah JKT dikurangi dengan JKA. JKT-nya 340, JKA-nya 329,143, diperoleh hasil JKR-nya 10,857. Yang berikutnya adalah menghitung jumlah kuadrat regresi B atau JKB atau JKREG. JKB atau JKREG itu sama dengan B dikalikan sigma XY dikurangi sigma X kali sigma XY, sigma X kali sigma Y dibagi N. B-nya kan sudah kita peroleh di perhitungan koefisien tadi. Jadi tinggal kita masukkan aja nilainya, diperoleh JKB-nya sebesar 8,950. Nah, langkah yang berikutnya adalah menghitung jumlah kuadrat sisa. Jumlah kuadrat sisa itu adalah jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat A dikurangi jumlah kuadrat reg. JKT min JKA itu tadi kan JKR. Berarti JKR dikurangi JKREG. Kemudian diperoleh hasil 1,907. Nah, jika sudah kita peroleh semua data, kita lakukan analisis regresi linear sederhana, yakni dengan cara menghitung uji F. Uji F ini bisa kita hitung dari JKREG dibagi 1 dibagi dengan JKS dibagi N-2. JKREG-nya 8,950 dibagi 1 dibagi dengan JKS-nya 1,907 dibagi 7 dikurangi 2, hasilnya adalah 5. Diperoleh F-nya 23,466. Langkah selanjutnya sama seperti analisis korelasi, kita menentukan kriteria. Jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka H0 diterima. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, H0-nya ditolak. F tabelnya bisa ditentukan dengan cara mencari DK pembilang dan DK penyebut. DK pembilang itu adalah jumlah variabel bebas. Jadi, tadi kan kita menggunakan analisis regresi linear sederhana, variabel bebasnya hanya ada 1. Kemudian DK penyebutnya diperoleh dari N-2. 7 dikurangi 2 hasilnya 5. F tabelnya adalah 6,61. Sehingga diperoleh kesimpulan F hitungnya sebesar 23,47 lebih besar dari F tabel 6,61 sehingga H0-nya ditolak. Bisa disimpulkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru. Berdasarkan persamaan regresi Y sama dengan A plus BX, bisa kita tuliskan Y sama dengan 2,447 ditambah 0,908X. Dapat diartikan bahwa kenaikan skor rata-rata gaya kepemimpinan kepala sekolah sebesar 1 unit atau sebesar 1 skor, maka akan meningkatkan kinerja guru sebesar 0,908 pada konstanta 2,447. Jadi misalkan kita peroleh hasil dari gaya kepemimpinannya itu adalah sebesar 70, maka kita bisa cari kinerja gurunya sebesar berapa gitu. Bisa kita prediksi nilainya di sini. Oke, cukup sekian untuk analisis regresi linear sederhana.